jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi hari ini kita membahas tentang tema wajibkah sholat berjamaah. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita, guru-guru kita ya. Bicara masalah tentang sholat berjamaah ini yang fardu ain ini hanya sholat Jumat. Yang lainnya fardu kifayah. Bahkan ada beberapa pendapat ulama lain, ada yang menganggap sunnah muakkadah. Nah ini Masya Allah luar biasa ya. Sebelum kita lanjutkan kita melihat kembali ada sebuah video tayangan ya. Tentang takbir dulu atau menepuk bahu dulu. Yang mana nih? Ini dia tayangannya. Nah, kesalahan yang biasanya terjadi ialah ketika ada seseorang yang ingin ikut sholat berjamaah dengan seseorang, dia biasanya menepuknya terlebih dahulu, seperti ini. Baru kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar, dengan niat berimam kepada si orang ini. Jadi kita tidak boleh menepuk orang yang lagi sholat ketika kita masih berada di luar sholat. Artinya kita harus mengangkat takbir terlebih dahulu. Kita harus mengangkat takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar, seperti itu. Baru kemudian kita tepuk dia. Nah ini Masya Allah ya, ini macam-macam pendapat nih. Mungkin hari ini kita minta dijelasin juga sama guru kita Ustaz Syam bagaimana kalau seandainya laki-laki dan juga wanita. Apabila seandainya ada orang lagi sholat sendiri, kita mau jadi makmum. Apakah seperti itu caranya atau bagaimana mau penjelasannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya isyarat menepuk itu tidak diperlukan. Tidak diperlukan, contoh. Contoh misalnya, Saya kita imam. lagi sholat, Saya imam. sholat sendiri. Saya nggak usah nepuk, saya langsung aja berada di sampingnya. Berada di sampingnya yang penting tidak sejajar gitu ya. Tidak sejajar, pasti Mas Fadli menyadari ada kehadiran saya. Dan kaidahnya adalah berniat menjadi imam itu sunnah hukumnya, tidak wajib hukumnya. Jadi kalau misal Mas Fadli tadi niatnya sholat sendiri, maka saya yang wajib untuk berniat menjadi makmum. Mas Fadli nggak usah mengubah niatnya menjadi imam. Misal Mas Fadli udah sholat sendiri, tiba-tiba ada makmum yang ikut. Mas Fadli nggak usah langsung saya berubah niat menjadi imam, nggak usah. Jadi nggak perlu untuk merubah niatnya menjadi imam. Nah, adapun istilah tarik menarik itu kalau misalnya Habib, contoh. izin Habib guru-guruku, aduh gak enak. Maaf permisi, saya sebelah sini lagi. Guru-guruku. Ada yang sholat berjamaah, lalu kita kehabisan shaf nih. Saya mau di mana ini? Tembok. Menarik itu adalah kita takbiratul ihram dulu di belakang, anggaplah yang di belakang, takbiratul ihram dulu di belakang, baru memberikan isyarat saja. Memberikan isyarat supaya ditemenin di belakang, begitu. Jadi masalah isyarat itu bukan untuk menyambungkan diri kepada orang yang lagi sholat. Itu laki-laki, kalau perempuan? Itu laki-laki. Perempuan tetap juga. Kalau misalnya dia berjamaah dengan suaminya sholat sendiri, misal sholat tahajud suaminya, dia juga pengen berjamaah. Nah, pengen berjamaah, ada di belakangnya. Oh banyak banget satu istrinya. Satu aja. Suaminya masa 3. Langsung aja di belakang, nggak usah pakai isyarat. Ataupun kalau mau pakai isyarat, kan boleh terdengar suaranya kalau suaminya di depan. Jadi boleh dengan mengeraskan sedikit suaranya, Allahu Akbar. Biar suaminya tahu ada istriku di belakang ini, nggak usah terlalu panjang bacaannya. Cuma sekedar memberitahu bahwa ada yang di belakangnya. Maka subhanallah, isyarat bagi memindahkan jamaah. Nah sekarang pertanyaannya, untuk imam memindahkan jamaah misalnya posisi makmumnya ini salah tempat. Balik lagi. Iya Ustaz Syam, maaf Ustaz Syam. Saya berdua Ustaz Maulana aja deh, Ustaz Syam yang ini, yang moderatornya. Ini Ustaz Maulana. Gitu. Imam, saya di sini. Imam sebelah kiri. Maka sebenarnya yang terjadi adalah yang pertama, kalau ada space di sebelah kiri, imam yang bergeser ke kiri. Jadi langsung benar makmumnya posisinya, langsung di kanan. Tapi kalau nggak ada space, tembok, saya di tembok, maka boleh dengan isyarat tangan dari guru kita Ustadz Maulana, dari imamnya, dengan isyaratnya. Tapi nggak semua makmum mengerti bahwasanya disuruh pindahin. Kalaupun tidak pindah, posisi ini hanya kalau dia berada di kiri berarti dia makruh.
Berarti Makruh. dia makruh hukumnya. Kalau dia makruh hukumnya bisa menghilangkan pahala berjamaah tapi sholatnya tetap sah. Masya Allah. Sholatnya tetap sah. Jangan sampai gara-gara posisi ini batal semua sholatnya. Ah. Jangan sampai. Satu lagi Ustadz Syam. Apa Kalau tuh? ada Ada yang kosong di nolak. depan, ada kosong di depan. Enggak, bisa- imamnya mau bisa nolak maju. dulu Ustadz Maulana. Mau nolak jamaah. Dia nggak mau. Mau nolak jamaah sebenarnya nggak perlu. Hah? Karena kita beda. Sebenarnya kita beda sholat pun boleh. Oh gitu. Maksudnya Nggak boleh ditolak jadinya? Jangan ditolak. Misal kita sholat ba'diyah, dia ternyata telat. Nah, dia pikir kita lagi sholat Fardu, duhur iya. atau sholat fardu. Maka kita nggak usah menolak makmum kita. Biarlah kita lanjutkan sholat kita. Biarlah dia niatnya sholat fardu. Kita niat sholat sunnah, dia sholat fardu. Makanya sebenarnya menolak jamaah itu tidak perlu dilakukan. Tetaplah kalau dia ingin berjamaah ikut dengan kita, silahkan dilanjutkan saja Nah sholatnya. kalau nggak ngerti ilmunya kadang-kadang kita nggak enak nih. Padahal kan Iya. kita kan qobliyah kan. Iya. Gara-gara ada makmum berubah niat jadinya. Itu boleh nggak? Jangan merubah niat di dalam sholatnya. Tetap saja niatnya masing-masing dan itu tetap sah. Wallahu Maaf ta'ala Bib, terima a'lam. kasih banyak Ustadz Sama-sama. Syam. Aduh, ini sekarang kita lanjut lagi nih ya Bib ya. Ini kita lanjut praktek terus nih. Ya, menjawab pertanyaan tadi nih, ada makmum yang datangnya telat. Terus belum baca Al-Fatihah. Tiba-tiba imam ini udah ruku atau mungkin udah sujud gitu. Tapi dia masih sempatkan dirinya dia untuk baca Al-Fatihah dulu. Ini bagaimana? Karena menganggap Al-Fatihah ini wajib hukumnya. Tafadhol Bib. Ayo gerak. Gerak, yuk Langsung. maju lagi. Siap. Artinya sebelum ruku. ini kita Iya. jawab hutang tadi dulu Iya. hukum. Jadi Aku hukumnya udah ruku. berjamaah tadi, Mm-mm. sholat berjamaah sedikit ada khilaful aula. Apa itu hukumnya khilaful aula? Lebih baik ditinggalkan apabila salah godoan di belakang ada atau adaan di belakang kodoan. Itu khilaful aula. Tapi kalaupun tetap sholat maka hukumnya sah. Ada hukumnya makruh. Kapan hukumnya makruh? Kalau imamnya fasik. Imam yang fasik hukumnya makruh. Kapan hukumnya haram? Ketika dia hukumnya haram apabila sholat di tanah curian. Walaupun sholat berjamaah sah tapi hukumnya haram. Dan Seperti tidak itu. boleh salat berjamaah dengan salat yang berbeda. Dia salat jenazah, dia jadi makmum di belakang. Ya. Iya. Salatnya salat jenazah gimana? Nggak caranya? pakai ruku. Nggak pakai ruku. Ya. Sekarang Ya. masbuk. Masbuk. Oke. Aku Apa udah- itu artinya masbuk? Si makmum yang tidak sempat atau tidak cukup membaca Al-Fatihah bersama imam. Namanya masbuk. Contoh Ustadz Syam, Iya. imam. Ya. Ustadz Maulana makmumnya. Makmum. Saya Ustadz Fatihah, masbuk. Antum di situ dah. Oh, enggak. Masbuk. Oh iya masbuk. Itu Jadi kan Habib masbuk yang nih. menjelaskan. Jadi aku jadi makmum. Oke. Iya. Oh iya. Mas Padli yang masbuk. Masbuk. Aku Dia berjamaah udah sama ruku. Sasam. Udah ruku. Atau kufuan ahad misalnya. Walam yakul lahu Ini baru masuk. kufuwan Allahu ahad. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, bagaimana hukumnya dulu? Bagaimana hukumnya makmum? Karena makmum ini hukumnya masbuk, artinya tidak sempat membaca Al-Fatihah bersama imam, dengerin jamaah. Nabi mengatakan man adraka ruku adraka rok'ah. Siapa orang yang mendapatkan ruku bersama imam, maka dia dapat 1 rakaat. Jadi rakaatnya tidak lagu, tidak Walaupun saya sah. tidak baca Al-Fatihah. Nah, jadi dan saudara- bagaimana hukumnya makmum? Hukumnya makmum mubasyaratan ruku bersama imam, dia tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Amin. Nah, sudah ditanggung oleh imam. Ini namanya posisi masbuk. Dan tidak lagi bagi makmum yang masbuk untuk disunahkan baca doa al-istiftah. Tadi tidak usah lagi baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira karena posisinya sudah terlambat. Nah, masalahnya apabila si makmum udah ya. Oh ya. Udah. Oh, ya. Nggak Siapa, apa-apa. Ustaz? Ustaz. Nggak apa-apa, Lumayan, nggak lumayan. apa-apa. Nah, Nggak apa-apa nih. Olahraga, Supaya stretching. perut saya agak kecil lagi. Nah, ini namanya posisinya. Dan kalau misalnya sudah dapetin ada 2. Kalau dapetin posisi imam memang sudah ruku. Kufuwan ahad. Nah, sudah ruku. Baru masuk nih. Allahu Akbar, lihat. Allahu Akbar. Ya. Jangan tak usah terburu. Jadi beda Allahu Akbar takbir sama Allahu Akbar ruku. Ruku. Apabila dia kapan dapat rok'ah? Kalau memang si makmum dapetin tumak nina. Misalnya Ustadz Maulana Allahu Akbar. Ustadz Maulana. Belum sampai ruku. Ustadz Syam bangun. Sami Allahu liman. Belum dikategorikan beliau dapat rok'ah. Oh. Jadi walaupun sudah mau ruku tapi belum dapat tumak nina sekedar untuk membaca subhanallah. Pas begini subhanallah sami Allahu liman hamidah baru dapat rok'ah. Tapi kalau belum sampai dia sudah sami Allahu liman hamidah. Satu, Jadi dua, tiga. Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Nggak Artinya, dapat. artinya hampir dapat tapi tidak dapat. Maka si imam sudah sami Allahu liman hamidah, maka hukumnya makmum nanti menambah rakaat setelah salam. Dianggap nggak dapat. Nah, masalah yang ketiga, ini ishtaghalal masbuk bidu'ail istiftah. Sekarang kalau si masbuk ini dia menyibukkan dirinya dengan baca Allahu Akbar kabirah, padahal posisinya sudah telat. Yang tadi ditanyakan Mas Fadli. Oke, kalau posisinya sudah telat, dia baca Iya. doa istiftah, misalnya Allahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walam yakul lahu Nah, kufuwan ahad. Allahu Akbar. Akbar. Bagaimana Subhanallah, hukumnya bukan makmum? Makmum tidak boleh langsung ruku bersama imam. Dia harus batalkan takbiratul ihramnya, langsung membaca Al-Fatihah sekedar untuk mengganti takbiratul ihram yang dia baca. Berapa huruf yang dia baca. Fa'in adraka rok'ah, kemudian Allahu Akbar. Kalau masih dapetin, walaupun sedikit baca Fatihah tidak dituntaskan. Kalau dapetin imam masih ruku, maka dia dapat rok'ah. Kalau dapat imam sudah sami Allahu liman hamidah, maka tetap beliau tidak mendapatkan satu rok'ah bersama imam. Masya Allah, Kita praktekkan dulu. agak ini dia ya. Lahu kufuwan ahad. Walam yakul Allahu lahu Akbar kabirah alhamdulillah kufuwan ahad. Allahu Akbar. Nggak boleh ruku. Nggak bisa ruku. Nggak boleh ruku, Allahu langsung Akbar lagi, mengganti takbir lagi. Al-Fatihah. Jadi aku Bentar nih. batalin dulu, Ah. baru takbir lagi untuk baca Al-Fatihah, baru ruku. Sebentar saya jelaskan yang pasti artinya Ustadz Maulana baca Allahu Akbar kabira menyibukkan dengan baca istiftah. Kemudian imam ruku. Apakah Ustadz Maulana ini sebagai makmum ruku? Tidak, karena dia sudah menyibukkan dengan sunnah. Dia harus menggantinya dengan yang wajib. Baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ruku. Imam ruku. Maka bagaimana mau langsung putuskan baca takbiratul ihramnya, langsung ganti dengan Al-Fatihah sebatas yang dia baca takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Kalau batas itu masih dapetin imam dalam keadaan ruku, maka dia dapat satu rok'ah. Kalau dapat imam sudah sami Allahu liman hamidah, maka dia tidak dapatkan satu rok'ah. Seperti itu. Kemudian lagi tadi yang masbuk, ketika masbuk kufuwan ahad Allahu Akbar. Si imam boleh nggak dia, si makmum boleh nggak dia menyempurnakan bacaan Fatihahnya? Diperbolehkan kalau terbiasa si imam baca panjang rukunya. Ketahuan kalau imamnya Ketika, panjang. Iya, terkenal nih imam rukunya panjang. Boleh gak dia sempurnakan baca Fatihah? Kalau keyakinan dia imam rukunya panjang dan mungkin untuk dia menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya, silakan dia sempurnakan baca Kalau Al-Fatihah. imamnya Bib, imamnya nih karena tahu ada orang ikut sholat gitu kan, pas lagi ruku ini dia nggak enak Lama-lamain. nih. Dia lama-lamain. Nggak apa-apa. Seperti Boleh. itu punya terjadi di zaman Rasul SAW waktu nunggu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Waktu nunggu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka Jibril karena sangat fadilahnya sholat berjamaah, Jibril tahan punggungnya Rasulullah ruku sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan panjang itu ceritanya sebab terlambatnya, sampai datangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Ali ikut sholat bersama, girang pada itu ikut sholat bersama Rasulullah. Saking pentingnya berjamaah. Saking pentingnya berjamaah. Kemudian ada lagi nih, Apa itu? namanya kedudukan muafik, cuman habis waktu. Nanti kita lanjutin lagi Bib, yang di rumah juga masih penasaran. Tapi ada pertanyaan buat Ustadz Maulana. Apa itu? Apakah benar makmum ya itu juga harus punya ilmu seperti tadi apa yang saya sampaikan di awal? Maka si tengah-tengah na ko elok mak berejama, akasingan na iro imangnya iro makmunge, ne semana pa disengan na sabat dia lor jadi makmut tawe, Balas aku dia ne pakai sengi bahasa Arab. pembahasan na. Balas pakai bahasa Arab. Ya na tu tengena Balas pakai akasingan bahasa Arab, na di guruir Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Kita akan segera kembali lagi yang di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Pak Indah. Mega total. Jamaah, Mega total. alhamdulillah. Tak pa